Halo Pak Marlon dan teman-teman semua ya. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Laurenti Silkri Putra dengan NIM 2444005. Di sini saya akan mempresentasikan proyek data mining saya yang berjudul Character Clustering Analysis based on attribute and team performance in the game Wuthering Waves using the K-means clustering. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan latar belakangnya. Di dalam RPG sendiri, seperti Wuthering Waves itu, pemilihan role atau peran karakter itu seringkali membingungkan para player. Biasanya tuh player menentukan role karakter. Di sini kita ngomongnya role karakter aja ya. Role karakter hanya berdasarkan opini pribadi. Juga terkadang player tuh biasanya menonton streamer, youtuber yang tahu tentang statistik atau deskripsi statistik dari Wuthering Waves sendiri atau karakternya sendiri maksud saya. Nah, itu juga kadang-kadang tuh player bisa mendebak dari pengalaman main saja. Nah, jadi saya percaya bahwa statistik karakter itu sebenarnya bisa dianalisis secara objektif untuk menentukan pola peran yang jelas tanpa perlu player menebak-nebak lah. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan jadi 4 masalah utama dalam penelitian kali ini. Yang pertama itu, bagaimana cara mengelompokkan karakter secara objektif menggunakan statistik seperti basic attack dan skill scaling. Dan yang kedua, apakah metode K-means clustering sangat cocok untuk project atau penelitian pada kali ini? Dan yang ketiga, bisakah hasil clustering ini memperlihatkan dengan jelas mana yang DPS, mana yang hybrid, dan mana yang support? Jadi, pertama-tama saya pengen menjelaskan apa itu DPS dulu. DPS itu adalah karakter yang memiliki tingkat ketinggian dari eh, number or basic attack performanya lebih tinggi dibandingkan dari yang lainnya. Nah, hybrid sendiri itu dia stabil atau dia middle, jadi tengah. Dia bisa jadi DPS, dia bisa jadi support. Dan support sendiri itu dia untuk basic attack-nya dia sangat kecil. Jadi dia untuk attack ke musuhnya itu sangat lemah lah istilahnya. Tapi untuk buff karakter ke DPS-nya itu sangat tinggi atau buff ke timnya itu sangat tinggi dan sangat mempengaruhi. Nah, dan yang terakhir itu atau yang keempat ini, bisakah analisis berbasis data ini menggantikan penilaian subjektif para pemain? Untuk menjawabnya, berikut adalah tujuan penelitian saya. Yang pertama, menganalisis pengelompokan karakter menggunakan atribut performa sebagai dasar perhitungan. Dan yang kedua, apakah K-means cukup akurat untuk menemukan struktur alami dalam data game? Yang ketiga, menentukan kategori atau tipe yang pasti untuk setiap karakter berdasarkan hasil algoritma. Dan yang terakhir, memberikan wawasan berbasis data agar player bisa menyusun strategi tim mana yang cocok untuk timnya. Dan sekarang kita masuk ke dataset. Di sini saya menggunakan dataset berisi 10 karakter yang saya kumpulkan dari Wuthering Waves Wiki. Saya akan fokus pada 3 atribut utama yaitu basic attack atau base attack. Di sini menunjukkan potensial damage terbesar atau damage dasar, dan skill scaling ini menunjukkan berapa kali atau berapa kuatnya skill mereka ini yang mempengaruhi ke musuhnya ini. Dan buff count ini menunjukkan bagaimana kemampuan mereka itu sangat membantu kepada
timnya. Tiga angka inilah yang akan membantu kita memisahkan mana yang penyerang dan mana yang support. Mana yang attacker, mana yang DPS, mana yang support. Untuk metodologinya, saya mengikuti alur sederhananya seperti ini. Yang pertama itu pengumpulan data atau data collecting. Data collecting yang saya ambil itu seperti yang di slide sebelumnya saya jelaskan. Saya mengambilnya dari data Wuthering Wave Wiki, Wuthering Wave Wikipedia. Dan yang kedua, itu saya akan melakukan normalisasi menggunakan Z-score. Kenapa saya melakukan normalisasi? Karena ini sangat penting untuk menyetarakan atribut. Karena angka attack itu dia sangat besar skalanya. Sedangkan untuk buff itu skalanya lumayan cukup kecil. Dan yang terakhir itu metode elbow atau elbow method. Kenapa saya memakai metode elbow? Karena untuk memvalidasi dan mencari jumlah cluster yang paling optimal. Mana sih yang paling optimal untuk tim-tim yang cocok gitu. Nah, sini kita masuk ke implementasi kodenya atau codingannya di R. Di sini kalau teman-teman atau Pak Marlon bisa lihat di step 2 normalisasi data numerik dalam kurung agar skala setara. Di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada scale matrix. Kalau mau saya kelihatan ya. Nah, saya menggunakan fungsi scale matrix ini itu untuk dilakukan normalisasi. Ini adalah normalisasi pakai menggunakan Z-score. Tanpa kode ini, komputer itu bakalan nggak bisa nge-track angka yang besar. Komputer kita itu cuma bisa nge-track mana angka yang besar doang. Sedangkan support kan angkanya kecil tuh. Nah, jadi yang angka yang kecil ini bakalan dibuang sama si komputer kita kalau kita nggak pakai scale matrix ini. Makanya kalau kita mau bikin adil datanya, kita pakai normalisasi ini. Dan selanjutnya bagian modeling. Kalau teman-teman lihat di bagian loop elbow. Oh, nih. Di bagian menentukan jumlah cluster optimal, teman-teman bisa ngelihat, kalau nggak bisa ngelihat mouse saya, teman-teman bisa melihat di langkah ketiga, itu kan di sini ada garis kayak loop gitu kan. Nah, loop ini itu menghitung nilai error untuk metode elbow selagi mencari mana sih kak yang terbaik untuk metode ini tuh apa gitu kan. Berapa kaknya. Nah, di sini saya dapat untuk kaknya itu saya mulai di angka 25. Maksudnya apa? Jadi komputer ini mencoba 25 kali execution-nya atau eksekusi programnya itu supaya stabil hasilnya. Nah, setelah semuanya selesai, kita mapping tuh di langkah 5. Jadi setelah semuanya selesai, kita masuk ke langkah 5, bagian mapping. Nah, karena di komputer sendiri itu cuman kayak kasih angka cluster gitu doang, maka di sini saya membuatnya secara manual, kayak memberitahu ke komputernya itu kalau grupnya isinya kayak seperti Changli, Kartetia, Rover Aero itu masuknya ke DPS. Dan kalau isinya Shorekeeper itu labelin dia pakai support. Nah, kenapa saya bisa tahu Changli itu DPS dan support itu? Karena ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan data yang sudah saya ambil.
Jadi menghubungkan sistematika game ke dalam si K-means-nya ini. Oke. Lanjut ke metode elbow. Seperti yang kita lihat dan seperti yang teman-teman lihat atau seperti Pak Marlon lihat, itu grafiknya itu garisnya itu turun dari atas ke bawah. Nah, grafiknya turun ini itu yang paling drastis sampai di titik K3. Nah, setelah K3 itu seperti yang kita lihat, itu grafiknya jadi agak melandai atau menurun lah, kan? Ini menandakan bahwa kalau kita nambah klaster lagi, itu klasternya itu tidak memberikan dampak yang signifikan untuk datanya itu lah. Jadi angka optimalnya itu adalah K sama dengan 3. Tuh. Dan ini hasil visualisasinya menggunakan K-means K sama dengan 3. Yang dimana kita bisa lihat kalau grup grup karakter DPS itu dengan attack skill yang skill tinggi itu kita bisa ngeliat dari sebelah kanan ya. Dan untuk grup ungu sendiri itu ada di berada tengah. Karakteristiknya itu seperti yang saya bilang, itu statistiknya seimbang. Dan grup yang paling bawah kiri itu adalah karakter dengan attack yang terendah atau buffnya banyak. Yang paling banyak buffnya lah. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, di sini saya mempresentasikan kita atau saya terjemahkan ke grup tadi, grup-grup yang hasil dari visualisasi ini menjadi role-role. Nah, grup hijau ini itu mewakili DPS yang tadi height base, basic attack, and skill attack itu dia sebagai role-nya itu sebagai damage dealer yang utama damage dealer. Nah, ini karakternya juga kita masukin juga. Dan yang kedua itu grup ungu seperti yang kita lihat. Grup ungu ini itu dia sangat stabil antara attack sama buff. Makanya grup ungu ini kita kasih nama hybrid. Yang dimana role-nya itu dia balance atau sub DPS. Karakternya bisa Bran, Cantarella, dan Phoebe. Dan yang grup biru atau yang grup terakhir itu adalah support. Grup support ini itu dengan karakteristiknya mereka itu dia sangat banyak untuk nge-buff ke dua tim penting ini, DPS dan hybrid. Dan ketika menyerang, itu tuh serangannya dia tidak sesakit DPS. Jadi untuk support ini kelebihannya dia bisa masuk healer atau enggak juga buffer. Itulah. Jadi support ini kurang lebih bisa meningkatkan dan bisa menyembuhkan karakter yang membutuhkan itu pada saat itu. Di sini karakternya bisa Shorekeeper, Yuno, Ciacona, dan Q1. Jadi dari proyek ini saya memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama validasi model. Di K-means ini berhasil mengelompokkan karakter sesuai mekanik asli di gamenya. Dan saya sebagai player sendiri itu benar. Dan yang kedua, objektivitas ketika membuktikan bahwa statistik angka bisa menentukan role tanpa bias. Yang ketiga, implikasi pemain bisa dapat pakai data ini untuk menjadi komposisi yang tim efisien. Misalnya gabungin DPS dan support. Jadi segitu aja dari saya. Dan kesimpulannya, karakter Wuthering Waves secara alami terbagi menjadi DPS, hybrid, dan support. Dan K-means ini sangat efektif menentukan pola yang tersembunyi. Dan analisis berbasis data memberikan dasar ilmiah untuk strategi game. Sekian dari saya, terima kasih.